Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D mau bercerita mengenai kisah cinta mantan janda tua dari Blora guys, yaitu cinta antara Pak Lek dan Mbok D guys. Jadi perjuangan cinta kita itu sangat luar biasa sekali. Pertama itu guys, cinta kita benar-benar harus melalui jembatan-jembatan yang kita harus lalui dan batu-batu sandungan yang kita harus jalani ya. Jadi ini rambut Mbok D habis keramas, nggak begitu nyaman. Yang kita harus lalui guys, kan pertama nggak disetujui sama orang tua karena mantan janda tua. Begitu guys. Terus orang lain cuma ngelihat mungkin saat ini aja guys, di saat kita bahagia, honeymoon, saat ini Mbok D memang bahagia gitu ya, menikmati hidup ini gitu. Tapi semuanya itu hanya ada perjalanan yang kita harus lalui guys, yang mungkin untuk orang lain tuh sangat berat sekali gitu ya. Tapi buat Mbok D juga berat juga. Cuma kalau kita tuh menyukai sama seseorang, bahkan timbul cinta gitu ya guys ya. Karena kalau hanya suka saja untuk kepuasan tertentu gitu, itu nggak terlalu harus diperjuangkan gitu ya. Tapi kalau cinta sejati dari hati lubuk gitu ya, itu perlu perjuangan ya. Contohnya Pak Lek, karena Mbok D ini kan sudah pernah menikah 26 tahun ya. Buat Mbok D bukan sesuatu yang harus Mbok D jalani lagi, karena biasanya kalau orang sudah trauma sekali itu jarang untuk menjalankan lagi gitu guys ya. Jadi trauma itu harus sembuh dulu gitu. Tapi prinsip daripada Mbok D itu mengambil jalan hidup ini selalu no risk no fun gitu ya. Jadi kalau kita nggak berani melangkah, kapan kita tahu bahwa itu resikonya di mana gitu kan. Jadi Mbok D itu orangnya suka ngambil resiko guys. Jadi Mbok D jalani dulu. Jadi makanya Mbok D nggak pernah takut gitu ya, walaupun perceraian itu makan waktu yang luar biasa dan makan tenaga. Itu nggak gampang guys, karena perceraian di Jerman itu tidak seperti menikah. Menikah itu lebih mudah daripada bercerai kalau menurut Mbok D ya. Bercerai itu bertele-tele guys. Jadi setelah Mbok D ada perjuangan seperti itu, nggak mungkin Mbok D itu mau cepat-cepat menikah lagi gitu ya. Tapi ya itu tadi, demi cinta gitu guys ya. Kalau demi cinta tuh biasanya apapun kita pengorbanan ya. Jadi kayaknya susah untuk melangkah, tapi kalau kita memang mau menghadapi, dan biasanya dengan resiko apapun gitu kan ya, kita memang harus hadapi, walaupun langkah-langkahnya sangat luar biasa gitu guys. Jadi perceraian Mbok D itu sangat luar biasa guys. Jadi karena perceraian itu tidak diinginkan, hanya diinginkan satu belah pihak, itu tidak bisa. Jadi agak sedikit bertele-tele gitu. Pada intinya pokoknya perceraian itu di Jerman tidak gampang, kecuali kedua belah pihak memang setuju, itu baru gampang gitu ya.
Mbok De bisa bicara karena Mbok De mengalami gitu ya. Nah jadi oke, Mbok De saat ini tidak mau membahas mengenai perceraian, tetapi membahas mengenai kebahagiaan yang saat ini Mbok De alami. Mungkin perceraian Mbok De sudah beberapa video yang Mbok De sudah singgung dan sudah bawakan, belum komplit tapi sudah sebagian Mbok De bikin video gitu ya. Nah saat ini Mbok De cuma hanya bersyukur perjuangan itu memang ada hasilnya gitu ya. Walaupun dengan mertua waktu itu harus mengalami pertengkaran dan lain-lain karena dia tidak rela anaknya menikahi seorang yang sudah janda, sudah mempunyai kedua anak dewasa gitu ya. Itu mungkin setiap seorang ibu akan mengalami, tapi hanya satu tip dari Mbok De, siapapun di luar sana yang sudah menjadi ibu, lebih baik lepaskan, karena kita tidak bisa membatasi anak kita gitu ya. Karena cinta itu biasanya tidak memandang muda, tua, gemuk, kurus, itu semuanya cinta itu tumbuh dari hati. Dan ingat guys, cinta itu juga dari Tuhan gitu ya, bukan manusia sendiri yang menciptakan. Perasaan dan rasa naluri itu dari Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menikmati gitu ya. Nah, maksudnya di sini untuk seorang ibu maksudnya bukan ibu-ibu, biasanya itu berat kalau anaknya diambil orang gitu ya. Hanya satu jalan, kalau Mbok De, menurut pengalaman Mbok De sih, lepaskan saja, karena untuk menghindari pertengkaran, dan karena pertengkaran itu bisa menjadi sangat fatal sekali. Ada satu juga orang Indonesia, dia juga sudah lebih umur daripada Mbok De, dan dinikahi bahkan seorang yang tenar gitu guys ya. Ibunya menolak gitu. Lalu anaknya bilang, ya oke, kalau memang menolak saya akan pergi dari rumah sini dan saya tidak akan mengenal dirimu lagi, karena hidupku harus aku alami, aku mencintai seseorang dan aku harus mendapatkan hal itu, karena dia bilang saya tidak bisa hidup tanpa orang tersebut, gitu ya, orang Indonesia ini gitu. Lalu itu terjadi guys. Terus dia bilang, oke, kamu menikahi aku nggak apa-apa, asalkan kamu tidak boleh kontak lagi sama ibumu, karena saya sakit hati gitu ya. Nah, kalau seorang Mbok De ini, mohon maaf, Mbok De bukan mau membeda-bedakan sok baik hati gitu, enggak guys. Kalau Mbok De menghindari dari pertengkaran, Mbok De tidak pernah melarang Pak Le, suamiku, bertemu dengan ibunya atau orang tuanya, enggak pernah guys. Apapun yang sudah orang tuanya lontarkan untuk diriku, memang pedes gitu ya. Sebelum kita menikah gitu guys ya, pedes sekali yang dilontarkan ya. Tapi Mbok De di lain sisi, Mbok De bisa mengerti, Mbok De cernakkan lebih terdahulu gitu ya. Semuanya Mbok De cernakkan baik-baik dan Mbok De terima dengan baik. Lalu Mbok De, gimana ya guys, kita ini harus saling memaafkan. Mbok De pun tidak pernah melarang suamiku ketemu dengan orang tuanya. Bahkan pernikahan kita sebenarnya menurut Mbok De nggak harus ngundang orang tuanya gitu ya. Bisa aja Mbok De bilang, aku nggak mau, yang penting aku nikah sah, selesai gitu kan. Karena orang tersebut yang tadi Mbok De ceritakan melakukan hal seperti itu. Dia mau menikah tapi tidak mau dihadirin orang tuanya gitu. Lalu seorang anak ini kalau sudah mencintai orang guys, dia pun melakukan apa yang calon istrinya mau gitu kan. Itu demi cinta ya. Kalau Mbok De bersyukur Mbok De memang tidak melakukan hal itu, karena Mbok De sendiri seorang ibu
Bagaimana kalau itu posisi itu di Mbok D sendiri gitu ya. Makanya pernikahan pun orang tua ada gitu ya, Mbok D undang dua-duanya. Bahkan adiknya menjadi wakil, apa sih, saksi gitu guys ya. Nah, jadi di sini Mbok D cuma mau bercerita, semua perjuangan itu sangat berat sekali. Mbok D belum bisa bercerita detail sekali, saat ini cuma garis besarnya saja. Perjuangan itu semuanya menghasilkan hasil yang baik, karena setelah itu mertuaku saat ini telah menyadari bahwa seorang Mbok D ternyata punya hati yang baik, walaupun sudah dicaci maki, tapi toh dia masih baik sama kita gitu. Nah, lalu guys, kemarin ini kan Mbok D pergi ke honeymoon 2 minggu di Dubai ya. Jadi yang ngurusin flat kita ini ya mertua gitu kan. Nah, ini yang sangat terharu sekali guys. Kita pulang dari liburan. Nah ini Mbok D disiapin cherry yang sudah di satu tempat seperti ini, ditaruh di meja. Dia bilang selamat datang di rumah kembali, bersyukur kamu bisa hadir, bisa datang kembali ke rumah. Kita taruh di meja seperti ini dengan satu amplop ya. Satu amplop itu berisi juga uang, katanya untuk menantu tercinta gitu ya. Mbok D nggak mau kasih tunjuk sekarang di sini berapa uang itu akan diberi, karena Mbok D tidak mau, mengundang. Ini YouTube ini kan semua orang bisa lihat guys ya. Jadi dia pun ada anak yang lain, ada menantu yang lain juga. Jangan sampai membuat nanti cemburu satu sama lain. Karena kenapa beliau ini melakukan hal seperti itu guys, seolah-olah seperti kayak permintaan maafnya gitu loh. Jadi permintaan maafnya tuh malah menunjukkan bahwa ini cherry dari kebun guys. Sebenarnya Mbok D itu mau panen sendiri cherry, mau dibikin vlog gitu guys. Tapi kata mertua, saya nggak mau kamu capek-capek ngambil cherry, jadi sudah aku cuci, sudah aku taruh di meja seperti ini. Inilah, tinggal makan. Apakah itu nggak luar biasa guys? Ya, jadi kadang-kadang perjuangan kita itu harus kita pikirkan. Ingat, setiap perjuangan pasti ada hasilnya gitu loh. Minum dulu guys, ini air nanas dari Pak Le. Jadi hidupnya Mbok D ini sekarang tinggal menikmatin aja guys. Alhamdulillah gitu ya. Jadi Mbok D bersyukur walaupun mulanya Mbok D itu dicaci maki habis-habisan karena Mbok D tua gitu ya. Terus kan Mbok D cuma pertanyaannya, emangnya kalau aku tua itu terus kenapa gitu lah? Apakah aku tidak layak lagi hidup dan tidak layak lagi untuk menikmati hidup ini gitu kan? Tapi ya gitulah guys. Pada intinya kadang kita kalau lagi ada perjuangan naik turun, itu kita nggak usah khawatir, karena ada pepatah mengatakan usaha tidak membohongi hasil gitu kan. Mbok D dengan sabar untuk menghadapi semua cobaan sebelum kita menikah, itu sangat luar biasa cobaannya ya, berat sekali buat Mbok D. Apalagi status Mbok D seorang janda gitu ya, janda tua yang orang dari desa gitu. Itu rasanya pedih guys, karena apalagi ditolak mentah-mentah gitu ya, bahkan dikatain, karena Mbok D itu ditulisin di
Jadi mertuaku yang perempuan itu sangat cerdik sekali. Dia cari namaku di FB, dia ketemu, lalu dia nulis di Messenger. Semua isi hatinya ditumpahkan di situ dengan kata-kata yang sangat menyakitkan gitu ya guys ya. Mula-mula buat dia shock gitu ya, karena wah ternyata ini orang berani gitu ya, apa mengata-ngatain buat dia seperti ini. Bahkan sebenarnya di Jerman itu tidak boleh ya hal-hal kayak gitu. Tapi karena aku ingat itu, sedangkan Mbok D mencintai anaknya, jadi ya Mbok D itu belajar sabar gitu guys ya, walaupun Mbok D boleh dibilang dikuliti gitu ya guys, tapi Mbok D tetap sabar. Gimana ya, dicaci makinya tuh sampai ini guys, sampai aduh parah gitu kan. Terus oke, nggak apa-apa. Lalu ya Mbok D juga nggak, bukannya Mbok D itu nggak berbuat salah kembali gitu ya, nggak juga guys. Mbok D juga balas dengan kata-kata yang sangat pedih gitu ya. Lalu dia ngadu sama anaknya, bahkan dibalik ya kata-katanya itu. Ini loh orang yang kamu puji-puji sangat baik, sangat kamu cintai, ternyata dia tuh perkataannya seperti ini. Jadi dia nggak nunjukin apa yang dia tulis ke Mbok D gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Lalu Pak Le itu dari kerjaan dia telepon jam 12 siang. Benarkah ini semua apa yang dikatakan ibuku begini. Mbok D cuma ketawa aja. Mbok D cuma bilang, ya memang benar. Tapi apakah dia bilang apa yang dikatakan kepada Mbok D gitu kan? Apa yang dikatakan dengan Mbok D? Lalu Mbok D hanya salin aja itu apa yang ibunya tulis, Mbok D kirim ke Pak Le gitu. Jadi Mbok D nggak perlu cerita satu persatu, Mbok D hanya kirim aja gitu ya. Lalu ya itu tadi apa, si Pak Le akhirnya mengambil keputusan, kalau memang kamu caranya seperti itu, kamu tidak menerima pacarku karena dia lebih umur, pokoknya dengan penjelasan mendetail, Pak Le akan mengundurkan diri dari rumah itu dan akan pergi untuk menjumpai Mbok D dan untuk melamar Mbok D. Dan itu Pak Le lakukan ya guys ya. Lalu Mbok D tidak menyirami apa ya situasi yang panas. Mbok D cuma mohon maaf gitu ya, sebenarnya Mbok D nggak mau ngasih tahu surat itu kepadamu, apa yang ibumu tulis itu. Tapi karena aku dipepet, gimana ya guys, kalau orang dipepet itu biasanya akan membela diri, sehingga tenaga yang terakhir itu akan dikeluarkan gitu kan. Ya itu tadi Mbok D mengeluarkan itu. Lalu disitulah apa Pak Le itu ngambil keputusan bahwa ternyata di sini ibunya pun membuat kesalahan sangat fatal karena dia tidak cerita seadanya, bahkan mau manipulasi gitu ya. Tapi itu ini hanya cerita ya guys ya. Jadi saat ini Mbok D ini jadi mantu kesayangan ya. Mantu cucu kesayangan dan mantu beneran kesayangan. Jadi makanya mertuaku di sini dia apa bantuin nyiramin ini guys, nyiramin kembang sama kasih makan ikan, dan di dapur sini apa sih dilihat-lihat, kalau kan namanya kita nggak ada guys ya, jadi apa rumah ini juga harus didatengin gitu ya, takutnya strom apalah segala macem. Jadi seminggu 3 kali datang ke sini ngecek apakah semuanya oke gitu ya. Nah makanya itu hari terakhir dia telah membuat ini cherry dari kebun sendiri guys. Jadi ini Mbok D panen cherry tapi sudah tinggal makan gitu dari mertua tercinta ya. Jadi Mbok D syukurin aja, saat ini Mbok D jadi pada akhirnya cerita yang tadi Mbok D ceritain semuanya, Mbok D itu malah menjadi menantu kesayangan gitu guys ya.
Jadi pada intinya itu tadi guys, ngalah bukan berarti kita tuh kalah ya. Ngalah itu kita untuk menang, itu nggak apa-apa guys. Jadi kita kadang-kadang harus ada kerelaan dan harus mau berkorban untuk menghadapi hal-hal yang mungkin buat kita tuh berat gitu ya. Tapi pasti itu semuanya ada hasilnya guys. Dan hasilnya tuh pasti tidak membohongi hasil apa yang kita inginkan gitu ya. Yang penting kita ada keikhlasan dan kejujuran, fair gitu ya. Nah, jadi Mbok De yang Mbok De rasakan seperti itu. Saat ini Mbok De ya itu tadi yang seperti Mbok De bilang, jadi menantu kesayangan walaupun Mbok De tua, tetapi mereka tidak menua-nuakan Mbok De. Bahkan ya mungkin karena dia kedudukannya sebagai mertua, jadi mungkin untuk minta maaf itu tidak mudah. Maka dari itu Mbok De terlebih dahulu Mbok De yang minta maaf gitu. Karena posisi tetap Mbok De itu yang muda, dan memang Mbok De lebih muda daripada mertua Mbok De gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa yang muda lebih ngalah gitu ya guys ya. Jadi aku pokoknya ingat perkataan orang tuaku, udah ngalah aja. Ngalah itu bukan berarti kalah gitu loh. Nah, jadi di sini kita tuh kadang-kadang ngalah itu emang berat guys. Tapi ya itu tadi, kalau kita lakukan sebenarnya ikhlas, ngalah itu enak loh. Hasilnya tuh bagus karena orang lain nanti akan melihat, oh ternyata dia baik, ternyata dia sabar, ternyata dia nggak maki-maki balik. Itu akan menjadi contoh bagi orang lain. Ini yang Mbok dirasakan di sini seperti itu ya. Jadi ngalah itu bukan berarti kalah gitu ya. Jadi pada intinya di sini guys, Mbok itu bersyukur untuk dalam segala hal yang saat ini dalam kehidupan Mbok De terjadi gitu ya. Jadi Mbok De disayang sama mertua, bahkan pulang dari ini rasanya guys manis sekali karena dari kebun. Jadi nggak bisa disamakan kalau kita beli di supermarket. Mbok De kalau makan 2 kali, 2 biji bisa masuk sekali karena enak sekali. Luar biasa guys. Jadi ini panen ceri dari kebun mertua, tinggal makan. Enak nih guys. Jadi matangnya itu matang di pohon. Nggak disemprot sekali. Jadi rasanya tuh kayak makan gula, maknyus gitu. Enak guys ya. Jadi disinilah hasil daripada Mbok De menjalani kesabaran, keikhlasan. Panen ceri pun tidak harus metik, tetapi dikirim. Begitu guys. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan guys. Mbok De masih manusia biasa. Mbok De pun pasti bisa berbuat salah, dan kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Mbok De masih manusia biasa. Terima kasih yang sudah menyimak guys videonya Mbok De, cerita cuplikan mantan janda tua dari Blora yang saat ini disayang sama mertua dan nenek mertua. Itu sangat sayang sekali sama Mbok De. Jadi inilah bersyukurnya Mbok De saat ini. Mbok De bikin vlog ini supaya yang di luar sana, kalau dalam keadaan saat ini lagi di bawah, jangan berkecil hati. Karena kesabaran, keikhlasan itu akan menimbulkan buah yang sangat luar biasa. Buahnya akan buah yang kebaikan gitu maksudnya ya. Jadi sabar itu
penting guys. Keikhlasan juga penting di dalam hidup ini. Oke guys, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Karena tersenyum itu membuahkan juga kebaikan guys, ya, membuat hidup ini lebih nyaman lagi. Sehat-sehat selalu guys, jangan lupa bahagia sekali lagi. I love you, bye bye.